Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Afra Fadila, mahasiswa Fakultas Hukum UNAN angkatan 2020. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menguraikan terkait polemik pembangunan jalan tol di Sumatera Barat. Pembangunan yang sejatinya telah dimulai sejak tahun 2018 ini akan menghubungkan antara Kota Padang ke Kota Pekanbaru Riau. Yang mana katanya dengan diadakannya jalan tol ini akan dapat menghemat waktu hingga 4 jam dari jarak tempuh yang biasanya. Adapun undang-undang yang mengatur tentang pengadaan lahan untuk jalan tol tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang jalan tol, ini maksud dengan jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian dari sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan untuk membayar tol. Adapun tujuan dari pembangunan jalan tol tersebut adalah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi, terutama pada wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya. Sebagaimana yang kita ketahui, dengan diadakan jalan tol ini akan berdampak kepada daerah pemukiman, tanah wilayah, cagar alam, serta lahan produktif lainnya. Tentu akan berdampak kepada kehidupan masyarakat. Adapun yang menjadi polemik di daerah Sumatera Barat, setidaknya ada 3 alasan krusial mengapa pembangunan jalan tol di Sumatera Barat terhambat. Yang pertama, berkaitan dengan besaran ganti rugi yang dinilai terlalu rendah. Bahkan dalam satu kasus, ada ganti rugi yang jauh dari standar NJOP, ditambah lambatnya distribusi dalam penyaluran ganti rugi tersebut dari pemerintah. Yang kedua, berkaitan dengan pembebasan tanah. Di Sumatera Barat, banyak terdapat tanah-tanah atau lahan-lahan, yang satunya adalah tanah ulayat, yang mana tanah ulayat tersebut dimiliki secara bersama-sama atau bersifat komunal. Maka dari itu, untuk dapat mengadai, menjual, atau melepaskan tanah tersebut tidak dapat diputuskan oleh satu pihak saja, namun harus disepakati oleh seluruh pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut. 3. Masih kurang intensifnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga masih banyak masyarakat yang belum tahu akan pembangunan jalan tol tersebut. Bahkan di daerah 50 kota ada satu kampung atau satu wilayah yang penduduknya tidak tahu menahu bahwa jalan tol akan dibangun di daerah tersebut. Tahu-tahu tanah mereka atau lahan mereka telah dipasang patok-patok untuk pembangunan jalan tol tersebut. Kedua, pemerintah tidak hanya mengintensifkan sosialisasi tentang pembangunan jalan tol tersebut, tapi pemerintah juga harus dapat merangkul masyarakat agar masyarakat dapat terlibat aktif dalam pembangunan jalan tol tersebut, sehingga masyarakat akan lebih bisa menerima pembangunan jalan tol tersebut di daerah Sumatera Barat. Pada prinsipnya, masyarakat Sumatera Barat tidaklah menolak pembangunan jalan tol tersebut, namun berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya menyebabkan lambatnya pembangunan jalan tol di Sumatera Barat. Kita tidak dapat membandingkan daerah Sumatera Barat dengan daerah lainnya seperti Aceh, Palembang, Jawa, atau daerah lainnya yang sudah diadakan pembangunan jalan tol, dikarenakan perbedaan budaya, kultur, adat di daerah masing-masing. Namun yang sangat disayangkan, jika pembangunan ini masih belum selesai hingga tahun 2024, maka pembangunan jalan tol di Sumatera Barat akan berhenti selamanya. Tentu itu akan membuat daerah Sumatera Barat tertinggal dari daerah-daerah lainnya. Semoga baik pemerintah selaku pihak yang mengadakan jalan tol tersebut dan baik masyarakat selaku pihak yang terdampak langsung dengan diadakannya jalan tol tersebut dapat menemukan win-win solution agar permasalahan tersebut dapat dituntaskan. Sekian.